Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum muslimin tentunya kita menginginkan anak-anak kita yaitu anak-anak yang soleh dan soleha, karena ini merupakan salah satu anjuran syariat Islam, aturan Islam yang mengatakan bahwa kita diperintah untuk mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana dalam sebuah firman yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak cucu keturunan kami sebagai penyejuk mata, sebagai penang bagi kami. Nah, bukan sebagai musibah bagi orang tuanya, sebagai beban bagi orang tuanya. Kemudian lanjutan firman-Nya, wal ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Artinya jadikanlah kami ini imam daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Kita sebenarnya dianjurkan untuk mendidik anak supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ya. Tidak dianjurkan menjadi anak yang pintar. Kenapa? Sebab karena anak yang pintar belum tentu soleh, tetapi anak yang soleh sudah tentu anaknya pintar. Nah, ketika dia di posisi yang tinggi, dia hanya punya kepintaran, kecerdasan, tetapi tidak punya agama. Ini yang bahaya. Nah, apa bahayanya? Yaitu ketika itu orang-orang berpedoman kepada dia. Nah, jadi oke lah, boleh berpedoman kepada yang bukan ranah agama. Tetapi kalau ranah agama jadikan pedoman orang-orang yang tidak paham dengan agama tetapi dia pintar, ini yang jadi permasalahan. Oleh karena itu, kita di samping mencerdaskan anak kita juga menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh sudah tentu cerdas. Kenapa? Sebab karena dia bisa memikir ini yang baik, ini yang buruk. Tapi anak yang cerdas belum tentu anak yang soleh. Dalam hal ini ada sebuah syair yang mengatakan seperti ini. Tasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhu jahilun mutanassikun. Huma fisratun fil alamin azimah. Liman bihima fi dinihi yatawassaku. Kerusakan yang paling besar itu adalah orang alim yang berbuat maksiat. Tapi ada kerusakan yang lebih besar dari itu, yaitu orang bodoh yang melakukan ibadah. Kenapa? Sebab karena kedua-duanya bisa menjadi fitnah. Apa fitnahnya? Dia orang alim aja kelakuan seperti ini, apalagi kita yang tidak tahu agama. Orang bodoh, kenapa sebagai fitnah juga? Karena ketika orang bodoh ini melakukan ibadah, melakukan ketaatan, nah ini juga bisa dijadikan contoh di tengah masyarakat. Nah, sementara apa yang dilakukannya dalam agama itu barangkali tidak benar, sehingga dicontohkan oleh orang-orang awam. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kekacauan dalam agama. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk mendidik anak kita supaya anak kita berakhlak, supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, di samping kita juga mendidik anak kita supaya anak kita cerdas. Kaum muslimin dimanapun berada, bagaimana cara mendidik anak supaya anak-anak kita pintar? Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan salah satu supaya anak menjadi anak pintar, yaitu kita wajib memuliakan, menghormati orang alim. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu, membahagiakan orang alim, maka bahagiakanlah apa yang kita bisa. Contohnya ketika orang alim misalnya datang ke rumah kita, kita jamu dengan apa adanya. Ketika orang alim berpasahabat bertemu dengan kita di jalan, nah kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa misalnya bersalaman.
Nah, itu. Beda dengan levelnya orang yang misalnya punya kemampuan harta, dia bisa bersedekah ini, bisa membantu fasilitas, keagamaannya misalnya. Boleh saja seperti itu. Nah, pokoknya intinya kita dianjurkan untuk memuliakan orang alim. Karena nantinya ketika seorang ayah memuliakan orang alim, maka insya Allah anak-anaknya nanti menjadi orang alim. Bagaimana ayahnya sudah menghormati orang alim, ternyata anaknya tidak ada yang jadi alim, tidak ada yang pintar dalam agama. Nah, kalau anaknya tidak menjadi orang alim, boleh jadi nanti cucu keturunan selanjutnya ada yang menjadi orang alim. Makanya kita kadang-kadang sering bertanya ya, sering bertanya walaupun kita tidak bertanya secara langsung kepada orangnya. Kita kadang-kadang melihat anak ini pintar, anak ini paham agama, anak ini rajin ibadah, anak ini pintarnya luar biasa. Kalau kita melihat orang tuanya biasa-biasa saja. Kalau kita melihat makanan sehari-hari yang dikasihkan ke anaknya biasa-biasa saja. Tidak seperti orang yang punya kemewahan memberikan ini dan memberikan itu ya supaya anak cerdas. Tidak, biasa-biasa saja. Nah, ternyata ditelusuri dan ditelusuri anak ini walaupun orang tuanya tidak alim, orang tuanya tidak orang besar, tapi mungkin kakek-kakeknya dulu orang alim. Nah, ini. Bahkan ulama pun banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Orangnya biasa saja, orang tuanya biasa saja, tetapi kok bisa anaknya jadi sepintar ini? Ternyata kakek-kakeknya keturunannya ke atas itu adalah orang alim. Dan juga mungkin kakek-kakeknya ini dulu hormat kepada orang alim. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, maka jangan sekali kita menyepelekan orang alim. Nah, sebaliknya ketika kita menyepelekan orang alim, ketika menyakiti orang alim, maka hati-hati. Maka hati-hati nanti keturunan kita itu menjadi keturunan Abu Jahal, Fir'aun dan sebagainya. Kadang-kadang kita susah mencari salahnya. Kenapa anak saya seperti ini? Akhlaknya seperti ini, seperti akhlak Korun, seperti Fir'aun. Nah, kita kadang-kadang tidak melihat perilaku kita di masa lalu. Mungkin banyak kesalahan kita terhadap ulama yang menyepelekan ulama. Nah, oleh karena itu satu, ini banyak ini. Banyak ya. Bagaimana anak kita ini bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa menjadi anak yang cerdas dalam bidang agama. Itu salah satunya. Nanti insya Allah kita sambung apa selain dari itu, selain menghormati ulama. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan di komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.